Selanjutnya kita masuk ke ajaran sosial gereja tentang masyarakat. Nah, ini juga adalah materi kita sebenarnya. Yang penting pada malam hari ini, ajaran sosial gereja tentang masyarakat, ya. Ajaran sosial gereja atau ASG merupakan panduan moral yang diberikan oleh gereja Katolik untuk membantu umat memahami dan bertindak dalam berbagai situasi sosial. Jadi dalam ilmu sosial dasar, ya, kita juga diberikan yang namanya ajaran sosial gereja. Nah, ajaran ini didasarkan pada kitab suci, tradisi gereja, dan refleksi atas realitas dunia modern. Mengenai masyarakat, ASG menekankan nilai-nilai fundamental yang mengarahkan kehidupan bersama menuju keadilan, kesejahteraan, dan solidaritas. Saudara-saudari yang terkasih, ya ada beberapa prinsip, ya ada 6 prinsip utama ajaran sosial gereja tentang masyarakat. Yang pertama, martabat manusia. Jadi itu adalah prinsip, ya. Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sehingga memiliki nilai dan martabat yang tak ternilai. Martabat ini menjadi dasar untuk menghormati hak asasi manusia baik dalam keluarga, komunitas maupun masyarakat luas. Jadi martabat manusia itu. Jadi ya, tindakan kemanusiaan itu harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat manusia. Jadi tidak ada yang boleh melakukan bullying terhadap badan, tubuh, ya. Mau dia pendek, mau dia tinggi, mau dia kurus, mau dia gemuk, mau dia rambut pendek, rambut panjang, ya, yang perempuan ya. Ya, itu adalah hak asasi dia. Ya, tidak ada orang yang boleh ya melakukan bullying tubuh. Mau dia pesek, mau dia mancung, mau dia sipit, mau dia ya belok, mau dia berkumis, dia berjanggut, mau dia ya kulitnya sawo matang, kecoklatan, hitam, putih, ya kuning langsat dan sebagainya, itu adalah ya hak asasi manusia, martabat manusia. Jadi kita tidak bisa ya menilai itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga memiliki nilai dan martabat yang tak ternilai. Jadi itu. Jadi kemanusiaan itu, binatang saja kita anggap saudara, apalagi manusia. Maka martabat manusia itu harus dijunjung tinggi dalam prinsip-prinsip utama ajaran sosial gereja. Yang kedua adalah kesejahteraan umum, bonum commune. Nah, ini penting. Bonum commune ini, ketika kalian bekerja di sektor politik, sosial, budaya, sektor-sektor profesional, keteknikan, ya, kewirausahaan, kalian harus tetap bonum commune, kesejahteraan umum. Ya, menggaji orang sesuai dengan upah minimal, UMP, ya, atau UMR, upah minimal rata-rata, ya. UMP itu upah minimal, ya, per kapita berapa dan sebagainya. Jadi jangan seenaknya, ya. Jadi gereja mengajarkan bahwa masyarakat harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan umum, yaitu kondisi di mana semua orang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan berkembang secara manusiawi. Hal ini mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan yang sehat. Jadi tidak ada orang yang boleh tidak bersekolah. Apapun agamanya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini atau di muka bumi ini, orang harus mendapatkan akses pendidikan. Kemudian orang harus mendapatkan akses kesehatan tanpa memandang ya latar belakang, suku, agama, ras, dan golongan. Kemudian orang harus mendapat pekerjaan. Makanya di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ini, ya, para pekerjanya, baik sivitas akademika, ya, baik pekerjanya, baik stafnya, dan juga para dosennya itu, agamanya itu, ya, sekarang, ya, hampir semua agama ada di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Nah, luar biasa ya. Jadi walaupun ini Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, tetapi pekerjanya, sivitasnya itu semua agama ada, ya, dan lingkungan yang sehat. Jadi di asrama kalian itu ciptakanlah lingkungan yang sehat, jangan buang sampah sembarangan, ya. Jadi tolong ya dibersihkan, ya. Jadi jangan sampai ada satu kamar, satu ruangan yang bau busuk.
toilet mampet, ya. Ini toilet di lantai atas tuh tidak jalan. Karena tidak ada yang berpikir untuk menaikkan air ke atas. Semuanya turun ke bawah. Ya. Menggunakan WC di bawah kapel itu. Karena di situ yang paling lancar katanya. Tapi toilet-toilet yang ada itu kok dibiarkan berbau pesing. Berarti kita tidak menciptakan lingkungan yang sehat. Berikutnya prinsip-prinsip utama ajaran sosial gereja yang ketiga adalah solidaritas. Solidaritas adalah rasa tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan orang lain, terutama mereka yang miskin, lemah, dan terpinggirkan. Prinsip ini mendorong masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi ketidakadilan sosial dan menciptakan struktur yang lebih adil. Jadi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ini kan dia punya semester itu hanya 600.000, itu UKT terendah. UKT tertinggi 1.200.000. Kalau masuk S2-nya ya hanya satu semester 2.500.000. Bisa kalian bandingkan universitas negeri atau universitas swasta yang lainnya berkali-kali lipat. Itu pun masih ada anak atau mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT itu karena memang ya tidak berbiaya, makanya diberikan beasiswa dan sebagainya. Ya. Jadi bersyukurlah kalian bisa kuliah di tempat ini dengan biaya yang ya sangat ekonomis ya. Dengan fasilitas yang VIP. Apalagi ya kalian ya sudah dibekali setiap kelas itu dengan layar lebar lagi itu. Ya. Jadi tolong dirawat dengan baik. Ruangan di kelasnya ber-AC. Ya. Kemudian dengan kedap suara. Tinggal kalian lagi yang menciptakan suasana nyaman ya. Berikutnya yang keempat adalah subsidiaritas. Jadi subsidiaritas, prinsip subsidiaritas menekankan bahwa keputusan sosial harus diambil pada tingkat yang paling dekat dengan individu atau komunitas sejauh memungkinkan ya. Pemerintah yang lebih besar tidak boleh mengambil alih peran yang dapat dilakukan oleh individu, keluarga atau komunitas lokal, tetapi harus mendukung mereka bila diperlukan. Jadi subsidiaritas sama seperti begini. Ya, negara Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri memberikan fasilitas asrama kepada ya para mahasiswi ya. Para mahasiswa ya memang tidak untuk bisa tinggal di asrama ya dengan biaya asrama yang sangat murah. Dengan fasilitas yang memadai. Walaupun pernah ditinjau fasilitas itu tidak dirawat dengan baik. Nah, makanya tinggal di asrama itu coba ngumpul ngomong. Masa sih kita tidak merawat fasilitas itu dengan baik? Ya. Matikan lampu kalau sudah siang, AC dimatikan, jangan dihidupkan terus-menerus ya. Ya, pergunakan AC dengan efektif, efisien. Ya. Jadi ya sekarang itu disebut dengan kampus digital, semuanya pakai digital ya. Jadi kelas-kelas itu kalau udah selesai dibersihkan ya, fasilitasnya juga ya dijaga dan sebagainya. Berikutnya prinsip yang kelima adalah keadilan dan cinta kasih. Masyarakat harus dibangun di atas dasar keadilan, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya serta cinta kasih, yaitu sikap saling memberi dan peduli yang melampaui keadilan formal. Nah itu. Jadi kita harus berkeadilan dan cinta kasih. Jadi itu satu paket. Sisi mata uang, orang yang adil ya berkeadilan berarti dia pasti bercinta kasih. Nonsen kalau dia cinta kasih lalu tidak adil. Keadilan itu apa? Keadilan itu adalah memberikan akses yang sama kepada warga negara tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras. Itu keadilan. Ya. Jadi keadilan itu konsepnya pernah salah diterjemahkan. Saya pikir salah ya. Jadi kalau keadilan itu kan bukan masalah makanan. Orang gemuk dan orang kurus. Orang gemuk makannya 2 piring, orang kurus makannya 1 piring. Itu adil katanya. Belum tentu. Bisa jadi orang yang gemuk cukup 1 piring, orang yang kurus 2 piring, kan begitu. Itu adalah keadilan yang hanya menilai dari satu sisi. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat harus dibangun di atas keadilan, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Ya jelas ya apa yang menjadi haknya.
serta cinta kasih, yaitu sikap saling memberi dan peduli yang melampaui keadilan formal. Jadi saudara-saudari ya, masih semester 1 ini marilah kita mengembangkan. Ya, jangan egois. Kawan yang belum tugasnya diingatkan. Ya, apa kesulitannya? Apakah matanya yang sulit atau dia sulit mengetik dan sebagainya? Ya, membantunya dengan memberikan pancing, bukan memberikan ikan. Ya, mengapa dia belum selesai tugasnya? Dipantau. Mengapa dia tidak bisa mengerjakan makalah? Mengapa dia tidak bisa membuat ini dan itu? Ditanya. Ya, jangan dibiarkan. Jadi 46 orang di kelas ini saling bertanya. Udahkah tugasnya? Ya. Jadi jangan dibiarkan. Berikutnya prinsipnya keenam adalah keutuhan ciptaan. Gereja mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat bumi sebagai rumah bersama. Hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan menjadi bagian integral dari kesejahteraan masyarakat. Jadi keutuhan ciptaan. Jadi saudara-saudari yang terkasih, ya marilah kita ya menjaga keutuhan ciptaan ini. Jadi saya lihat keutuhan ciptaan kita itu mudah saja di kampus kita itu sebenarnya. Ya. Kita lihat itu ya, kampus kita itu terkadang ya banyak sampah, ya pungut. Satu orang nemukan plastik ya dipungut, apalagi kita harus zero plastik ya. Sekarang kalau di swalayan itu sudah tidak boleh menggunakan plastik kresek kan. Nah, di depannya ada sampah ya dipungut. Biasanya permen dibuang ya, itu paling sulit. Plastik permen itu kecil tetapi membuat kotor. Apalagi kalau yang merokok, puntung rokoknya dibuang kemana-mana. Puntung rokok tidak bisa, yaitu beracun ya. Jadi puntung rokok itu adalah sampah kedua paling terbanyak di dunia itu. Dan itu bisa menciptakan kematian ikan. Kalau itu masuk ke parit, lalu dibawa ke sungai, ya itu adalah racun bagi makhluk hidup yang lain. Nah, selanjutnya implementasi ajaran sosial gereja dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, keluarga sebagai inti masyarakat. Jadi keluarga sebagai inti masyarakat. Jadi kalau kita punya keluarga, ya hendaknya kita hidup rukun, damai dan sejahtera, saling mengasihi, saling menghormati, menghargai, ya. Jadi jangan sampai tidak dengur bapaknya, mamanya, tidak dengur abangnya dan sebagainya. Gereja menempatkan keluarga sebagai gereja rumah tangga yang menjadi dasar pembentukan masyarakat. Keluarga yang sehat mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis. Jadi kalau keluarga itu ya harmonis, jadi masyarakat pasti harmonis. Kalau keluarga itu tidak harmonis, masyarakat juga tidak harmonis ya. Kedua, keterlibatan umat dalam dunia kerja. Jadi jangan sampai kita nanti sekolah tinggi agama Katolik Negeri Pontianak sudah menelurkan atau kalian sudah diwisuda menjadi sarjana pendidikan agama, kalian lalu nganggur. Ya. Nganggur di sumur, di kasur, di dapur. Jangan. Buatlah proyek-proyek yang bisa membuat umat dan masyarakat menjadi ikut berpartisipasi. Contohnya bina iman anak. Kan tidak mesti bina iman anak itu mesti dilaksanakan di gedung gereja. Bisa dilaksanakan di rumah kalian. Bisa dilaksanakan di RT kalian ya. Jadi bina iman anak. Karena kalau untuk mengantar anak misalnya ke gereja, lokasi yang cukup jauh itu ya kan repot. Tetapi dengan bina iman anak itu ada di lingkungan kalian, anak-anak terdekat itu bisa datang dan kalian bisa menciptakan kelas iman di situ. Jelas ya? Jadi tidak ada yang nganggur. Lama-lama kalian itu akan dikenal orang. Dari bina iman anak kalian bisa menjadi guru les, mengajarkan anak membaca dan menulis. Nah, justru itu ada subsidi silang. Bina iman anak tidak memungut biaya, tetapi les memungut biaya. Jadi operasional kalian dari yang anak-anak les itu kan begitu. Jadi sebagai guru agama Katolik nantinya atau katekis atau pekerja pastoral itu jangan pernah
Menganggur ya. Jangan pernah menganggur. Kalau kalian menganggur, ya sama juga kalian mundur. Diam dan mundur adalah pengkhianatan bagi gereja, bangsa, dan negara. Nah itu. Jadi masyarakat yang adil membutuhkan sistem kerja yang menghormati hak pekerja, menyediakan upah yang layak, dan memperhatikan keseimbangan antara kerja dan kehidupan. Saya ada lihat TikTok yang bagus, ya ini dari salah satu ya pendeta wanita itu. Nah, kalau kalau mau dengan saya, minggu pelayanan, Senin di lapangan katanya. Oh, mantap ya. Jadi minggu dia pelayanan, dia berkhotbah. Mantap tuh motonya. Cantik dia pendetanya. Apalagi kalian cantik-cantik kan, katekis-katekis ya. Minggu pelayanan, ya kan, Senin di lapangan. Senin dia apa? Nyemprot ya, nyemprot sawitnya. Nah, jadi kalian yang punya lahan sawit bersyukur ya, dipelihara, yang punya kebun karet dipelihara. Jangan kebunnya itu alik ya. Sawitnya itu alik ya. Punya kebun tapi tidak rumput-rumputnya, ya aduh susah lah. Jadi nanti kalian harus menciptakan itu ya. Yang ketiga, partisipasi aktif dalam politik dan sosial. Umat Katolik dipanggil untuk terlibat aktif dalam membangun struktur sosial yang berlandaskan kebenaran, keadilan, dan cita kasih. Jadi jangan sampai kita tidak ikut pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, ya ikut memilih. Negara sudah memfasilitasi kalian, masa kalian datang memilih hendak? Ya. Jadi kalau udah memilih ya memilih. Bahkan kalau bisa kalian ikut menjadi yang dipilih. Misalnya menjadi kepala desa, ya. Oh, belum menikah, ya siapa bilang kepala desa kan yang penting 18 tahun ke atas. Apalagi kalian sarjana, ya kan? Atau menjadi caleg, ya bisa jadi. 5 tahun lagi kalian sudah tamat. Ada kesempatan silakan, tetapi berpolitiklah yang benar. Ya, kalian sarjana pendidikan agama Katolik. Ya, sebagai moral. Nah, moral yang memberikan teladan. Hal ini termasuk memperjuangkan kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan umum. Nah, jadi kalau di kampung kita, maka saya tanya apakah ya beberapa waktu yang lalu, jadi perkuliahan kita itu nyambung ya. Jadi saya tidak pernah memberikan ide-ide itu kalau tidak nyambung. Saya tanya apakah kalian sudah punya listrik? Ya puji Tuhan semua punya listrik ya. Kapan listrik itu masuk? Ya pakai surya. Ya puji Tuhan lah. Ada yang pakai genset dan sebagainya. Atau masih ada yang pakai ini ya. Pakai obor atau pakai lampu dari kaleng-kaleng stand up, kaleng susu ya. Saya ingat kakek saya dulu itu. Ya, dimasukkan minyak tanah sumbu. Nah, nanti kalau misalnya kita baca nanti hidungnya itu hitam karena itu tidak terfilter ya. Dan sebagainya. Kemudian yang keempat, perhatian kepada kaum lemah. Nah, ini harus ya. Masyarakat harus memberi perhatian khusus kepada mereka yang miskin, terpinggirkan, dan rentan. Ya, kaum difabel, disabilitas, lansia, orkid, orang sakit. Jadi nanti pelayanan kalian itu ya, jangan sampai pilih-pilih. Ya. Jadi pelayanan itu kepada semua yang membutuhkan, terutama orang-orang yang miskin, terpinggirkan, dan rentan. Nah, ini penting. Ya. Pelayanan-pelayanan di penjara, pelayanan-pelayanan untuk ya memang ya membutuhkan yang mental yang kuat ya. Jadi kalau ada yang mau ikut ya, saya ke lapas itu setiap hari Rabu. Ya. Tetapi mungkin tunggu kalian selesai semester ini ya. Nanti saya undang kalau ada yang mau ikut. Ada waktu ya ikut saya ke lapas ya, beberapa orang ya. Ya melihat bagaimana suasana lapas penjara anak itu yang seumuran kalian itu masih ada di sana ya kan. Nah itu. Nah kesimpulannya, ajaran sosial gereja mengarahkan masyarakat menuju visi hidup bersama yang menghormati martabat manusia, memperjuangkan keadilan, dan menghidupi cinta kasih. Dokumen Abu Dhabi ya, Fratelli Tutti, bahwa kita ini adalah ya bersaudara, prinsip-prinsip kemanusiaan. Ini luar biasa tuh.
Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar ya, menandatangani dokumen itu. Prinsip-prinsip ini relevan untuk menjawab tantangan sosial di dunia modern dan mendorong umat beriman untuk menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Jadi sebagai katekis nanti, guru agama Katolik, pekerja pastoral, katekis ya, memang nanti akan ada bagian-bagiannya kalian, tetapi tetaplah kalian adalah bagian pewartaan yang menjadi garam dan terang. Bagaimana garam itu bisa asin kembali kalau dia sudah tawar, dan bagaimana terang itu bisa bersinar kalau terang itu hanya ditaruh di dalam gantang. Jangan nanti ada sarjana pendidikan agama Katolik, tetapi gerejanya hari Minggu tidak ada yang menggerakkan umat untuk ibadat. Jadi kalian sudah harus mampu menggerakkan umat untuk ibadat. Gimana Butet kemarin tuh? Apakah Butet sudah ikut pelayanan kah di Skadau kemarin itu? Ikut kawannya. Ini saya mau tanya dulu Butet nih. Mana Butet? Yang ikut turne kawannya kemarin ke Skadau. Udah bobok ke Butet nih? Kok enggak ada jawabannya? Maria apa namanya? Gimana ketua kelas? Mana si Butet? Dia ikut siapa kemarin tuh ke Skadau itu? Ya. Belum ada. Ah. Mana? Gimana Maria? Maria. Iya. Ikut pelayanan enggak kamu kemarin? Ikut, Pak. Mantap. Nah itu. Akhirnya kamu ke Skadau juga ya? Itulah kota Skadau ya. Nah, jauh-jauh sampailah. Nanti kalau liburan lagi, pergi lagi ke Putus Ibau. Pergi lagi ke Melawi, pergi lagi ke Sintang, ya kan? Daripada pulang kampung menjelajah. Nanti kalau udah pulang kampung, enggak lagi lah. Ya, pengalaman seumur hidup itu. Baik, kemudian, nah itu dia ya. Materi yang kedua. Berikutnya materi yang ketiga.